satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat salawat mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang punya masalah mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Yang punya kesulitan mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, diberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barakah. Dijadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang airnya enggak ada di depan, enggak apa-apa, ditaruh di depan. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang di belakang kalau berangkat bawa air, ya bawa air, mau air apa aja lah pokoknya taruh dibuka. Jadi waktu kita baca sholawat, ya, jadi air itu air sholawat, ya. Nanti pulang dibawa pulang, kasih suami, kasih istri, kasih anak. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat air tersebut menjadi obat buat kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita, di mana kita malam hari ini berbicara tentang al-iffah wal qana'a wa didduhuma. Kita akan berbicara tentang iffah dan juga berbicara tentang qanaa'ah. Apa itu iffah? Di sini dijelaskan bahwa iffah dan qanaa'ah adalah sekian banyak daripada akhlak-akhlak yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Apabila seseorang mempunyai sifat yang namanya iffah. Iffah kalau secara arti itu suci. Artinya kebersihan bisa, kesucian diri bisa, atau harga diri. Ya, jadi iffah itu, tapi di sini nanti dijelaskan. Apa itu makna iffah? Iffah an yamna al-insanu nafsahu anil muharramat. Iffah, orang yang suci, orang yang bersih adalah orang yang mampu menahan dirinya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iffah adalah orang yang mampu menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah barang tentu
itu membutuhkan sebuah perjuangan. Terkadang manusia itu terpleset dalam perbuatan dosa. Nah, manakala dia terpleset dalam perbuatan dosa, buru-buru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia menjadi manusia yang dikatakan iffah, menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diawalin dengan niat yang kuat, kemudian juga harus berusaha, ya, berusaha agar kita senantiasa menjauhi dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang dikatakan al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan dosa. Terkadang kita lupa, tergelincir lagi, ya. Nah, begitu kita tergelincir, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, aku lebih suka kepada orang yang terpleset dalam dosa kemudian dia bertobat daripada orang yang bangga dengan kebaikannya. Nah, ada orang yang merasa dirinya udah bangga, ya, merasa dirinya udah suci, merasa dirinya sudah ahli ibadah. Ya. Kata Nabi, aku lebih suka kepada orang yang manakala dia terpleset dalam perbuatan dosa, kemudian dia sadar, dia mohon ampun, dia istighfar kepada Allah, ya, itu daripada orang yang merasa dirinya paling bersih, merasa dirinya paling suci. Ya, jadi kita jangan berkecil hati. Manakala kita berbuat dosa, buru-buru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu dengan segala bentuk penyesalan, ya, segala bentuk dalam bentuk penyesalan, ya, berusaha bagaimana supaya perbuatan dosa itu tidak lagi terulangi kembali, ya. Jadi dijaga. Nah, begitu kita terpleset, ya kita istighfar sama Allah taala. Dan jangan berkecil hati. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, manakala kita mau bertobat dengan sebenarnya, maka insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian ada ikhtiar, ada usaha, ya, supaya tidak terpeleset kembali dalam perbuatan dosa. Itu makna daripada iffah. Iffah juga, ya, di sini menjauhi daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Kalau tadi menahan diri kita agar kita tidak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ya. Kalau yang ini juga menjauhkan diri. Kalau tadi, ya, menahan diri, ini menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang menjadikan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Dosa enggak. Kalau tadi yang pertama dia lakukan, dia dosa karena dia nabrak daripada aturan Allah, ya, maka dia haram dan dosa. Dia bertobat kepada Allah taala. Ada lagi iffah itu juga apa? Menjaga diri jangan kita melakukan sesuatu yang kurang baik. Ada kebiasaan-kebiasaan kita, ya, yang kurang baik. Misalnya, ya, kebiasaan kita kurang baik nih. Ngobrol sama orang tua teh kakinya diangkat ke kemana? Mungkin teh. Ini orang tua deh dulu teh. Ah. Ya. Dosa beb enggak, tapi itu kebiasaan enggak baik. Itu kebiasaan buruk, ya. Itu kebiasaan buruk, ya. Misalnya dalam satu majelis, ya. Ini penuh nih depan nih. Dia datang terlambat. Mestinya kalau datang terlambat ya duduknya di belakang, kan begitu. Tapi dia mentang-mentang teh itu pundak orang teh bisa. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kurang baik, ya kan? Kecuali kalau di depan ada yang kosong, permisi. Tapi kalau sudah penuh kemudian memaksa diri sehingga orang teh di nonton. Ya kadang-kadang kakinya sampai ya kan ada salat Jumat gitu ya, kepingin ke depan teh. Kalau kepingin ke depan ya datang awal. Jangan 11:30 kepingin di depan. Ya sudah, kalau jam 11:30 ya wayana di belakang, kan begitu. Ya kita juga pengajian kalau ingin depan ya datang awal, ya, supaya tidak sampai melongkahi kaki kita ke pundak orang-orang tua. Itu juga kurang bagus, ya. Kebiasaan enggak dosa tapi kurang bagus. Itu bukan daripada akhlak. Atau misalnya biasa orang kalau lagi pengajian ngantuk tuh lagi nonton tasawuf nonton bahasa Sundanya
Oh, suaraku tuh depan orang teh ya, karena ada orang tutup gitu, tutup. Kalau mau mau waktu tutup, bukan dibuka suaranya wah panjang banget teh. Orang yang ada di sampingnya kan merasa terganggu. Nah, itulah daripada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya. Nah, orang yang menjaga diri ya, daripada sifat ifa itu adalah menjauhkan dari perbuatan dosa, juga menjauhkan juga dari perbuatan-perbuatan yang kebiasaannya nggak bagus. Nah, jadi apa saja ya. Misalnya nih kita baca Quran ya. Saya sering lihat orang baca Quran teh Qurannya ditaruh di bawah ya. Jadi antara kaki sama Quran teh sama. Ini ya dosa Habib enggak, tapi kebiasaan enggak baik itu, ya kan? Kita saja kalau dapat surat dari pacar kita tuh taruh di dompet, bener enggak? Wah disayang-sayang tuh, ya. Ini surat dari Allah Taala ini kalam Allah ini, ya. Kita kalau dapat surat dari orang tua masa ditaruh di kaki, ya kan? Dosa enggak, tapi enggak pantas gitu ya. Quran ditaruh di kaki, angkat Qurannya. Atau misalnya orang baca salawat, Habib saya baca salawat tapi nggak pakai wudhu, boleh, nggak dosa. Tapi kayaknya kurang deh, kurang pas. Nyebutkan nama Nabi, sedangkan dia dalam keadaan tidak berwudhu, dosa enggak. Tapi termasuk dalam kategori kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, jadi bukan saja yang haram dia tinggalkan, bukan saja yang haram dia jaga. Dia juga menjaga daripada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Nah, di sini diberikan oleh muallif ya, oleh pengarang beberapa contoh ya tentang orang yang mensucikan ya dirinya, di antaranya menjaga tangannya juga ya. Jangan dibiasakan di sini la yasrik wala ya'khudh haqqan ahadan bila idzni minhu. Jangan dibiasain ngambil bukan barang kita teh. Ya. Orangnya nggak tahu, nggak nyuri Beb, cuma ngambil tanpa sepengetahuan, itu nyuri namanya, ya kan? Orangnya saya pasti, orangnya teh nggak apa-apa Beb, orangnya pasti ridho, itu juga kurang bagus, nggak boleh, ya. Atau dia jadikan sesuatu yang mengambil barang orang yang tanpa izin, ya. Itu akan membuat satu kekecewaan kepada orang yang punya barang tersebut, ya. Pakai sandal misalnya. Sebentar aja mau orangnya hadir di sini, sebentar aja mau ke kamar mandi, pakai sandal naon wae pakai wae. Kan bukan sandal kita, ya. Nah, jangan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti ini jangan dipakai, ya. Kemudian dan janganlah wala yu'dhi ayyu makhluqin biyadi, jangan kau ganggu makhluk ini, manusia ini dengan tangan-tangan kalian. Artinya orang yang suka jahil dengan tangannya, dikit-dikit main tembiling, ya, dikit-dikit gaplok, ya tangannya teh dijadikan alat untuk mendolimi seseorang. Nah, ini orang kalau ingin mensucikan tangannya jangan jadikan tangan seperti itu, karena Allah menciptakan tangan bukan untuk gaplok-gaplokan, ya, tangan teh bukan untuk mukul orang, bukan ya, atau buat nelunjuk orang begini teh, itu bukan bagian daripada akhlak. Sama ngomong sama orang tua sambil mengatakan kamu teh nunjuk-nunjuk begini, ya kan? Itu kurang baik, ya, akhlak yang tidak bagus, ya. Nah, daripada orang yang menjaga kesucian dia punya diri, dia gunakan tangannya untuk sesuatu yang baik juga. Dan juga, ya, daripada kebaikan diri, wala yaghusyu ahadan. Jangan menipu, ya, atau berbuat curang sama orang. Ya. Ini dijelaskan di sini. Nabi SAW menceritakan ada orang yang dagang. Nah, ini biasanya orang yang dagang teh suka suka curang teh ya. Barang bagus sama barang baru nah itu juga nggak boleh ya. Itu nipu ya. Pernah Nabi SAW pada suatu waktu ketika jalan di satu tempat gitu ya, di pasar gitu. Ada gandum gitu, ada gandum. Nabi dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Nabi berhenti, kemudian dipegang sama Nabi. Atasnya teh kering, ya, gandum. Jadi kayak beras gitu. Atasnya teh kering. Kemudian tangannya Nabi dimasukkan ke dalam. Dalamnya basah. Kata Nabi, apa di dalam ini? Nabi tanya sama yang jual, apa di dalam ini kok basah?
Si orang tadi mengelak. Enggak ya Rasulullah, barusan kena hujan. Ada hujan kena dalam atasnya enggak? Ya orang kalau kena hujan teh masa hujan kena dalamnya atasnya enggak kan? Jadi dia mau mengelak sama Nabi SAW. Nah, dengan di dalam begini kan, jadi kalau diambil timbangan tersebut jadi berat jadi ringan. Berat karena ada air. Kemudian Nabi mengatakan, ya di sini Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang nipu bukan daripada golonganku, kata Nabi. Artinya apa? Dalam berdagang nggak boleh tunjukin yang jelek, yang biasa tunjukin aja. Kalau misalnya ada barang yang nggak bagus, tunjukin aja. Orang suruh milih. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kenapa dagangnya Nabi itu menjadi perdagangan yang sangat menguntungkan. Ini orang nggak berani pakai dagangnya Nabi, Pak. Tapi kalau kita berani pakai dagangnya Nabi, kita akan menjadi manusia yang untung. Pertama, untung ngikuti Nabi. Kedua, untung dalam sisi materi. Kalau dagangnya kita meniru dagangnya Nabi SAW. Bagaimana Habib dagangnya Nabi? Kia dagangnya Nabi. Misalnya ini HP nih. Harganya 1 juta. Nabi dagang HP misalnya 1 juta. HP nggak ada zaman dulu ya. Ya udah ini contoh aja. Ya, dagang HP. Habib jual berapa Habib? Saya beli HP ini 1 juta. Saya jual sama kamu 1.200.000. Jadi untungnya seberapa? Kira-kira kita dagang gitu enggak? Nyebutin rosmal enggak? Kalau rosmalnya 1 juta, ngomongnya rosmalnya seberapa? Dinaikin dulu rosmalnya kan kita baru untungnya. Nabi enggak. Saya beli ini harganya 1 juta. Saya jual sama kamu 1.200.000. Sehingga orang-orang Mekah melihat kejujuran Nabi. Nggak ada orang gaya model begini, itu nggak ada. Ya, kita semua mungkin pedagang ini belum ada ceritanya di pasar begitu, tidak ada. Kadang-kadang kita ini kalau sudah ditawar, sudah untung, jawabannya apa? Rosmalnya aja nggak nyampe. Padahal sudah untung nih. Ya, kita masih bisa ngomong, wah tawaran kamu teh masih kecil, tawaran kamu teh saya masih rugi. Padahal sudah untung, rosmalnya aja. Memang kata Nabi, at-tajirus suduq ma'al anbiya wal mursalin. Sesungguhnya pedagang yang jujur itu nanti di akhirat kedudukannya bersama para nabi dan para rasul. Yang jujur, ini yang repot yang jujur. Pedagang yang jujur itu nanti, masya Allah ya. Itu cara dagang Nabi SAW mengajari nama kita. Ya, sehingga apa yang didapatkan oleh Nabi menjadi uang yang barokah. Menipu itu bukan daripada ajaran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjelaskan tadi membersihkan tangan ya, daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Wa an yakuna afifar rijli la yamsi ilal ma'siyah. Orang yang dikatakan menjaga harga dirinya, ya, di anggota tubuhnya dijaga, tangannya dijaga, kakinya juga dijaga. La yamsi ilal ma'siyah. Dia tidak jalan di tempat-tempat maksiat. Di mana tempat-tempat tersebut, ya, di situ ada dosa, di situ ada perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia nggak jalan ke sana. Jadi benar-benar dia gunakan kakinya di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nih kalau jalan dari rumah, ya, malam Jumat ini jalan dari rumah, niat, saya teh mau hadir pengajian, saya teh mau hadir sholawatan. Itu fi kulli khatwatin, kata Nabi. Setiap langkah akan diampuni dosa kita 10, diberikan pahala 10, diangkat 10 derajat oleh Allah Ta'ala. Fi kulli khatwatin, setiap langkah. Bayangkan. Dosa kita 10 dihapuskan sama Allah Ta'ala. Kebaikan diberi 10 oleh Allah Ta'ala. Kedudukan kita di hadapan Allah, derajatnya diangkat 10 oleh Allah. Setiap langkah yang kita lakukan. Dari rumah ke sini. Berapa langkah nih? Kalikan aja. Ada yang tanya, Habib kalau yang naik mobil kumaha teh? Ya sama. Nah, naik mobil tetap juga. Kan bayar bensin mobilnya teh. Tetap. Nah, orang yang naik mobil ya dihitung langkah. Kalau dia seandainya dia langkah, itu berapa langkah? 1000 langkah. Ya udah. Kalikan aja itu semuanya. Kali 10. Ya. Nah, jadi kalau kita punya kaki, kita jalankan untuk kebaikan. Maka kaki tersebut
akan menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang selalu menjaga kaki dikatakan afifur rajul, mensucikan dia punya kaki. Jadi dia tidak berjalan kecuali di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat maksiat dia hindari. Tempat-tempat dosa dia hindari, ya. Karena kalau ada orang berjalan dengan niat, ya, dengan niat melakukan daripada perbuatan dosa, maka kakinya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Afiful lisan, orang yang menjaga harga diri, tangan, kaki dijaga, lisan juga dijaga. La yantiqu bikalamin la yaliqu bihi. Orang yang jaga lisan, yang afif, orang yang suci, orang yang bersih, dia jaga lisannya. Lisannya itu tidak berucap kecuali yang baik-baik saja. Ucapan yang nggak pantas nggak usah diomongkan, apalagi ucapan yang berbau dosa. Apalagi kalau saya mengucapkan begini teh, teman saya ngedenger teh sakit hati, nggak seneng, yang berbau dosa tinggalkan. Ini yang tidak berbau dosa, yang tidak ada artinya. Kayak apa? Cerita ngalor ngidul tapi nggak ada juntrungnya, ngobrol ke sana kemari, ya, pahala enggak, ya. Jadi dia dia punya lisan berbicara sesuatu la yalik, yang tidak pantas, atau teriak-teriak dan lain sebagainya, ya. Ini orang-orang yang menjaga harga diri, enggak, ya. Ada dalam ayat la yarfa aswatukum fawqa sautun nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kita kalau bicara sama orang itu, jangan. Nah, kecuali kalau ceramah, ya. Kalau ceramah beda lagi, Bu. Ya. Kalau ceramah pelan-pelannya nggak dengar suaranya, ya. Beda lagi. Kalau artinya kalau bicara, ya, nggak perlu diangkat suaranya. Itu dalam menjaga lisan. Dan lisan ini juga dijaga. Yang nggak penting jangan bicara, karena sumber dosa adalah lisan. Kata Nabi, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura dunubuhu, wa man kathura dunubuhu fannaru aula bih. Orang yang banyak ngomong pasti banyak salah. Orang kalau banyak ngomong itu banyak salah. Nah, kalau sudah banyak salah banyak dosa. Kalau sudah banyak dosa, ya tempatnya di neraka, ya. Makanya kalau kita nggak penting nggak usah ngomong. Diam itu emas. Jangan bicara kecuali yang manfaat. Jangan bicara kecuali ilmu. Jangan bicara kecuali zikir. Jangan bicara kecuali Al-Quran. Jangan bicara kecuali sesuatu yang bermanfaat. Silakan, ya. Kalau nggak itu, jangan bicara yang macam-macam, ya. Jadi jangan dikeluarkan, ya, ucapan-ucapan, apalagi sampai menyinggung perasaan, apalagi sampai mengganggu, ya, naudzubillah, ya. Nah, jadi orang yang menjaga daripada harga dirinya adalah orang yang mampu menjaga daripada ucapannya. Wala yusghi ila masmu'atil muharramat. Ya. Dan jangan mendengar sesuatu yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Ada teman kita lagi ngomong riba, ya. Kita nggak ikut riba, tapi pendengar setia ngedengerin teh. Kadang-kadang sama yang begitu teh. Habib, saya teh nggak ikut riba, nggak ikut ngomongin orang. Ya ente ngedengerin teh sama. Ya Beb, kalau nggak didengerin kan nggak enak. Nah, kita kadang-kadang menjaga perasaan orang di dalam orang tersebut melakukan maksiat. Ada orang nih mau ghibah, ya, mau ghibah. Dia kan cari teman ini. Masa ghibah sendiri? Kalau ghibah sendiri kan gelo, ya kan? Pasti ada lawan itu orang ngedengerin. Jadi kalau ada yang ngomong pasti ada yang ngedengerin. Nah, dia cari konsumen untuk bisa ngedengerin omongannya dia, untuk bisa ngedengerin daripada ghibahnya. Nah, kita diminta untuk ngedengerin hal itu. Kitanya nggak boleh terima begitu aja. Artinya kita nggak boleh menjaga perasaan. Beb, kalau ditinggalin teh entar tersinggung. Nah, ini kadang-kadang kita ini menjaga perasaan orang sampai kita korbankan kita punya diri untuk berbuat dosa. Ya, kalau kita punya keberanian untuk mendiamkan dia, diam, bilang, kamu lagi ngomongin orang, ini dosa. Ghibah itu dosa, kamu jangan ngomongin orang. Kalau berani. Kalau nggak berani, tinggalin. Jalan aja, biarin dia ngomong sama orang gelok teh.
Tinggalin yang begitu teh, ya. Ya, jangan merasa nggak enak, Beb, nanti kalau ditinggalin tersinggung, kan ngejaga perasaan orang. Sedangkan orang tersebut sudah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai telinga kita ini mendengar sesuatu yang muharramat, yang dosa, atau mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mau tidur pasang headset lagu dangdut gitu. Lagu kan ada lagu penghantar tidur. Kenapa kita nggak ganti sholawat penghantar tidur? Gitu. Ya kan banyak sholawat-sholawat yang indah. Ya, para kiai, para ulama yang suaranya bagus-bagus. Ya, ketika kita mau tidur pakai headset silakan. Tapi yang didengarkan sholawat, yang didengarkan tilawatul Quran. Jadi ketika kita tidur teh mimpinya indah. Nah kalau dangdut mau minta indah kumaha mimpinya teh. Mimpi dikejar-kejar juri, yang model begitu teh. Ya penghantar tidurnya begitulah, ya kan? Tapi kalau penghantar tidurnya itu sholawat, penghantar tidurnya itu Al-Quran, indah. Nah, telinga ini, ya, perhatikan, telinga ini tergantung kebiasaannya. Makanya Bu, kalau ngedidik anak-anak kita dari mulai kecil, jangan biasakan mereka ngedengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya, Bu. Jangan. Ya. Jangan biasakan mereka itu mendengar HP yang lagu-lagu biasa mereka. Ibunya teh pokoknya yang penting dia diam, biar kasih HP, biar ngedengerin lagu. Itu pendidikan yang salah. Jangan dengarkan, nggak apa-apa si anak misalnya dipegangin HP. Tapi ketika dia akan mendengarkan lagu-lagu, setelkan sholawat, setelkan daripada gosida, setelkan daripada ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena telinga itu tergantung kebiasaan. Manakala dari mulai kecil si anak tersebut dibiasakan dengan mendengarkan Al-Quran, dibiasakan dengan mendengarkan sholawat, maka mereka punya anggapan bahwa di telinga mereka yang paling indah yang mereka dengarkan adalah Al-Quran dan sholawat. Itu akan kebawa sampai besar. Sehingga begitu mereka dewasa, mereka merasa nyaman, merasa enak ketika mendengarkan Al-Quran dan sholawat. Jangan salahkan ketika mereka sudah dewasa, mereka nggak mau dengerin begitu. Kenapa? Dari mulai kecil alergi. Orang tuanya tidak pernah mendengarkan di telinga anak tersebut sesuatu yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi biasakan supaya telinga kita mendengarkan sesuatu yang begitu juga pandangan. Ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, lintasan hati itu semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua anggota tubuh ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Ya, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kaki, tangan, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam salah satu hadis ada seseorang, ya, biasanya kita ini sering nggak sengaja sering ngintip rumah orang teh, atau kalau lewat teh, makanya kalau lewat teh matanya tong jelalatan. Jadi kalau kita jalan teh jalan lurus, tong kieu teh noleh karena menaon yang dilihat teh, ya kan, karena kita nggak tahu ketika kita noleh ada rumah orang kebuka, ya kan, ada orang kebuka mungkin. Ada istrinya lagi nggak pakai jilbab atau apa sajalah, ya kan? Nah, makanya Nabi kita Muhammad SAW itu kalau berjalan, ya ditundukkan terus jalannya itu bukan lari, setengah cepat gitu ya. Jadi fokus kemana dia? Kalau mau ke masjid, ya ke masjid. Mau kemana? Mau ke warung, ke warung. Kalau kita kan nggak ke warung, masya Allah. Nah, tapi jalannya teh, yang mestinya ke warungnya 10 menit, bisa 20 menit kita nih. Kenapa? Banyak nolehnya. Banyak yang dilihat. Ya. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada satu orang, ya, ketika melintas di rumah Nabi, rumahnya mau ngintip-ngintip begitu, mau lihat. Ya. Apa kata Nabi SAW? Di sini dikatakan, ya, kalau seandainya aku tahu orang itu mengintip rumahku, niscaya aku akan matanya itu dicolok matanya, kata Nabi SAW. Ya. Dengan besi yang buat rambut itu. Kalau perempuan itu kan ada itu. Jadi makanya Bu, kalau ada orang yang ngintip-ngintip rumah, boleh itu dicolok teh. Boleh, benar. Ya, dalam Islam diajarkan. Ya, jadi kalau ada orang bertamu, makanya kita kalau belajar adab, ya, adabud dhaif, ya, cara kita bertamu, kita kalau ketok pintu rumah orang,
itu jangan di hadapannya. Paham tak? Jadi kalau kita ngetok itu di samping. Ya, di samping pintu. Jadi kalau pintunya di sini di samping, ketok begitu. Artinya apa? Supaya kalau ketika dia buka, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Paham tak? Bukan di hadapannya. Begitu dibuka, tok kelihatan semuanya, kan gitu. Ya, itu daripada akhlak orang yang bertamu. Ya. Nah, orang yang ngintip, apalagi kalau sebelum tamu, sebelum masuk rumah teh, ngintip lah ayat saat di dia teh. Nah, kayak maling teh ngintip begitu. Ya, nah yang begitu kata Nabi SAW. Ya. Ya. Nah, itu bagian daripada menjaga. Maka disingkatkan idnihim faqa'ahu ainahu. Kalau seandainya aku lihat orang yang begitu, maka aku akan diculuk ku Nabi SAW. Nah, jadi intinya bahwasanya orang yang mempunyai sifat afif, orang yang mau menjaga tentang dirinya adalah orang yang selalu menjauhkan daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk daripada dosa dipinggirkan, dan apa saja kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus, ya, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tinggalkan. Walaupun enggak dosa, tapi jangan sering atau jangan suka menyepelekan kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu yang harus kita jalankan. Yang kurang bagus tinggalkan. Nah, ini dalam rangka menjaga harga diri kita, ya. Kalau orang-orang dulu itu ya. Kita sekarang udah biasa yang begini, ya. Apa yang enggak layak misalnya, ya. Nongkrong di pinggir jalan misalnya, ya. Itu kalau kurang pantas ya udah nggak usah nongkrong. Orang dulu, tapi kalau kita kan senang nongkrong di pinggir jalan, kan, ya, sambil makan apa teh, ya, begitu. Kalau orang-orang dulu itu kurang kurang baik, ya. Itu menjatuhkan daripada wibawa. Ya, jadi orang yang punya wibawa itu walaupun perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dosa, tapi itu akan mengurangi daripada haibah, kewibawaan, ya. Karena kewibawaan itu penting dalam kehidupan itu supaya seseorang itu tahu harga dirinya, ya. Nah, itulah bagian daripada sifat-sifat untuk mensucikan kita punya diri. Nah, baik, ini ada beberapa pertanyaan nih. Ibu ada tanya? Belum? Pak kesini, Asur kesini. Sambil nunggu yang lain, ya. Baik. Habib, apakah boleh wanita yang haid duduk di pelataran masjid? Nah, ini bagus pertanyaan begini-gini teh. Kan bagus, ya. Perhatikan, Bu. Apakah boleh wanita yang haid duduk di pelataran masjid? Ya, saya kalau hari Minggu teh, ya, minggu pertama perempuannya tuh banyak. Ada saya lihat sebagian duduk di teras masjid. Nah, bagaimana hukumnya? Perhatikan baik-baik. Ini, Bu, perhatikan baik-baik. Kalau kita punya masjid, ya, kalau kita punya masjid misalnya 5x5, perhatikan. Kalau kita punya masjid 5x5, ya, kemudian yang dibangun 4x4, berarti ada sisa berapa? 1 meter. Yang dibangun 4x4, sisa 1 meter. 1 meter ini walaupun tidak dibangun masjid, tapi namanya rihabul masjid. Dia adalah pelataran masjid. Ketika dia duduk di situ, maka sama artinya dia duduk di masjid. Paham, ya? Kalau masjidnya dibangunnya 4x4, yang 1 meter dibuatkan biasanya kalau masjid kan pasti ada namanya terasnya, kan begitu. Setiap masjid kan begitu, ada terasnya. Nah, lihat, ketika mereka mewakafkan masjid tersebut, apakah teras ini bagian daripada wakaf masjid? Kalau teras ini bagian daripada wakaf masjid, walaupun dia tidak termasuk bangunan masjid, dia terhitung rihabul masjid, masjid. Pelataran masjid adalah masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, 5 meter kali 5 meter. Dibangun penuh, Habib. Dibangun penuh. Kemudian ditambah lagi setengah meter untuk teras. Nah, di sini ada khilaf. Di sini ada khilaf. Pertama mengatakan bahwa itu bukan rihabul masjid. Itu bukan rihabul, ya, itu bukan pelataran masjid. Kenapa? Karena yang diwakafkan adalah 5x5. Sebagian ulama mengatakan itu bagian daripada pelataran. Kenapa? Karena nempel dengan masjid. Paham, ya? Nempel, dia ditempelkan sama masjid tersebut. Kayak misalnya rumah. Kalau rumah itu biasanya kan ada nanti
di depan itu namanya apa namanya? Halaman depan itu, ya halaman depan itu, ya. Kadang-kadang halaman depan itu belum tentu milik orang tersebut, tanah orang itu, ya. Cuma karena tanahnya dibangun pas, dia ngambil tanahnya orang itu, ya kan? Tapi kalau dia mengatakan ini tanah pelataran rumah saya, ya. Jadi ada yang mengatakan itu masuk dalam bilik masjid, ada yang mengatakan itu tidak karena dia bukan bagian daripada bangunan masjid. Nah, untuk kita bagaimana? Ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Artinya kalau ada seperti itu mending kita menjauhi. Ya, orang hayat mending menjauhi supaya kita tidak terkena daripada hukum masuk di dalam masjid. Kira-kira bisa dipaham? Paham? Baik. Apakah boleh seorang suami melarang istrinya hadir pengajian? Gila banget kamu itu. Dia yang begitu, ya. Ada. Ya banyak yang begitu tuh. Tapi kalau istrinya suaminya ibu-ibu tuh masya Allah nyuruh, benar tak? Tapi ada yang begitu tuh. Ya. Bagaimana istrinya taat apa tidak? Lihat, nggak boleh saya bilang harus taat. Lihat dulu dong kondisinya. Hukum itu ya durru ma'illah. Hukum itu diputarin dengan illah, sebab musabab. Ya, sebab musabab. Si istri boleh taat dan dia boleh tidak hadir di pengajian. Dengan catatan satu, si suami sanggup ngajarin agama di rumah. Paham tak? Istri nggak bisa sholat, ajarin dong. Jangan ente ngelarang nggak boleh, tapi ente nggak ngajarin. Paham tak? Ajarin masalah sholatnya, benar nggak? Habib, saya larang istri saya nggak boleh ikut pengajian, ajarin sholatnya, ajarin baca fatihahnya. Nah, karena fatihah bagian daripada rukun sholat. Orang kalau yang tidak sah, orang kalau tidak fasih dalam fatihahnya, maka tidak sah sholatnya. Ajarin dia wudu. Dia nggak bisa baca Quran, ajarin dia baca Quran. Sanggup ente? Suaminya. Nah, kalau nggak sanggup, maka nggak boleh dia larang istrinya untuk ngaji. Ya, apalagi yang diajarkan di pengajian adalah hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah. Maka si suami tidak boleh melarang. Kalau dia melarang boleh dilanggar. Kalau belajar syar'i, belajar Fatihah, maka dia boleh melanggar aturan suami. Saya belajar ke pengajian, belajar surat Fatihah, belajar baca Quran, belajar arkanus sholah, belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar. Istri boleh tidak mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Dosa? Enggak. Karena tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau suaminya melarang, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Maka istri tidak boleh taat. Tetapi tidak taatnya suami jangan mengatakan, saya nggak mau nurut sama bapak teh. Bukan begitu. Tetap aja, bapak punten. Kalau bapak nggak bisa ngajarin saya, ya saya akan ngaji. Karena ini kewajiban. Saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa baca Quran, saya nggak tahu wudhu. Nah, kalau bapak nggak siap ngajarin, ya maka saya akan belajar di pengajian. Itu yang pertama. Ya, jadi boleh. Yang kedua, boleh suami melarang ya pengajian. Di antara pengajian, misalnya kan ada begini, kamu kalau ngaji sama ini boleh, sama ini boleh, sama itu entong ngaji. Ya, ada gitu. Nah, sering yang begitu teh ya. Nah, ini jangan. Nah, sebabnya kenapa? Kalau dia melarang begini, kalau saya misalnya, nih saya sama jamaah semua nih, jamaah Liwal Habib. Saya ngelarang kalian ngaji sama orang yang punya faham Wahabi. Misalnya. Saya larang, nggak boleh. Kalian semua tidak boleh ngaji sama orang-orang yang sedikit-dikit bilang bid'ah, dikit-dikit bilang kafir, dikit-dikit bilang musyrik, dikit-dikit bilang ahli neraka. Tahlil, dosa, tawassul, haram, wah macam-macam begitu. Saya larang, nggak boleh kalian ngaji sama orang begitu. Jangan pernah ngaji sama mereka, ya, karena akan menyesatkan kalian. Itu boleh. Nah, si suami boleh ngelarang istrinya, kamu jangan ngaji sama si jenggot Garut teh, jangan. Nah, mereka Wahabi yang mengajarkan itu, yang mengajarkan ini bid'ah, boleh. Itu wajib seorang istri taat kepada seorang suami. Kenapa? Karena yang diajarkan ilmu yang menyesatkan.
menyesatkan. Paham ya? Tapi kalau ngaji, misalnya saya suruh ngaji kalian. Ngaji kepada siapa? Kepada yang sepaham sama kita. Yang senang sholawatan, ya. Ngaji yang senang baca kitab ihya, yang senang qasidahan, yang senang baca akhlak, yang artinya sepahamnya sama kita. Silakan, jangan ngaji sama Habib, sama semuanya, silakan. Justru saya perintahkan kalian semua ngaji sama kiai-kiai yang senang sholawatan, ya, yang senang ngaji, yang senang baca Quran, yang senang baca kitab akhlak, kitabnya orang-orang dulu. Itu boleh, silakan. Tapi kalau ngaji sama mereka-mereka yang menyesatkan, dilarang Pak Habib. Nah, itu larangan yang harus kita taati. Misalnya ada suami ngelarang itu, boleh, ya. Maka seorang istri tidak boleh melanggar daripada apa yang diperintahkan oleh suami. Tapi kalau enggak, maka suami tidak boleh melarang. Baik. Kemudian ada yang mau tanya lagi? Tanya. Kalau ada suratnya, kasih ke depan aja. Kasih ke depan, Pak Longlus. Bagaimana cara mengkodok orang yang sakitnya lama? Mengkodok sholat ini ya. Ini Bu, perhatikan. Kita ini kalau sakit, usahakan tahu persis kapan sakitnya gitu loh. Jangan sakit tapi nggak tahu kapan sakitnya. Saya sakit tanggal 1, masa lupa sakitnya teh? Ya kan? Nah, saya dulu di tahun kemarin, ya, doain mudah-mudahan sehat terus lah. Ya. Saya sakit awal Ramadan, saya sakit sampai tanggal kurang lebih 20 Ramadan lah sakit itu. Ya. Bagaimana cara menggodok sholat? Karena najis, sholat nggak bisa. Ya. Disuntik, diinfus dan sebagainya, udah nggak bisa gerak, ya kan? Maka nggak bisa sholat seperti sholat yang sempurna. Apakah boleh ninggalkan sholat? Nggak boleh ninggalin sholat. Ini belum kita bicara tentang godok. Ninggalin sholat nggak boleh. Sholat itu dalam kondisi apapun tidak boleh ninggalin sholat. Ya. Kalau puasa orang bepergian boleh, orang sakit boleh, tapi kalau sholat nggak boleh. Satu amalan ibadah yang tidak ada udzur. Ya. Kalau orang nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, tidur. Ya. Kalau dia di pesawat nggak bisa pakai air, tayamum, pokoknya tidak boleh ninggalin sholat, tidak boleh ninggalin sholat. Nah, ketika kita sakit, najis semuanya nih, bagaimana Habib sholatnya? Namanya sholat ihtiraman lil waqt, ihtiraman lil waqt, menghormati waktu. Dengan gerakan tangan kalau bisa. Kalau gerakan tangan nggak bisa, gerakan mata. Kalau gerakan mata nggak bisa, gerakan hati. Artinya apa? Pada jam itu dia ingat sama Allah, dia melakukan sholat. Ya, itu tidak boleh meninggalkan sholat dalam situasi apapun. Ya, nah sholat yang demikian ini wajib digodok. Paham ya? Wajib digodok. Ya, wajib digodok. Kecuali perempuan kalau haid nggak wajib digodok. Ya, nah, perempuan kalau haid nggak perlu digodok. Ya, ya, tapi puasa godok. Yang sholat yang demikian ini nama sholat ihtiramanul waqt ini wajib alaihi godok, wajib godok. Bagaimana godoknya Habib? Kalau misalnya sakitnya 2 bulan, cara godoknya begini. Kalau kita langsung sembuh, sholat 2 bulan teh kali 5, bisa stroke kita sholat begitu teh. Capek. Sholatnya bagaimana? Sholatnya begini. Kita mau godok duhur nih, sholat duhur. Habis duhur lagi. Niatul godok. Usolli fardhu dhuhri godoan lillahi ta'ala. Nanti kita sholat asar. Habis sholat asar, ini dalam keadaan sehat ya. Sholat asar. Habis sholat asar, usolli fardhu asri godoan lillahi ta'ala. Gitu. Habib, kan tidak ada sholat setelah sholat asar. Orang nggak boleh sholat setelah sholat asar. 2 sholat. Sholat asar dan sholat subuh. Tidak ada sunnah itu. Ya. Kalau subuh itu setelah isyraq baru ada sholat. Ya, kalau nggak sebelum isyraq nggak ada sholat. Atau asar tuh nggak ada. Qabliyal asar nggak ada. Sholat setelah asar tuh nggak boleh, haram. Tetapi godok boleh. Khusus godok. Kenapa? Ada ilah. Ilahnya apa? Ilahnya godok. Karena ada sebab. Jadi begitu dia habis sholat asar, langsung sholat asar godoan lillahi ta'ala. Kemudian maghrib begitu juga. Habis sholat maghrib godoan lillahi ta'ala. Kan nggak berat kalau begitu. Ya, kan nggak berat. Ya. Nah, jadi kita lakukan seperti itu. Ini ada ilmu ini. Ya.
buat mereka-mereka yang ada di kota suci. Saya sering ngajarkan sama jamaah, ya. Kalau di kota suci, di Mekah, Madinah, itu kan pahalanya dilipat gandakan nih. Kalau di Madinah 1000 rakaat, kalau di Mekah 100.000 rakaat. Jadikan sholat-sholat gobok itu ada di Mekah dan Madinah. Jadi kalau kita di Madinah, habis sholat, gobok. Mungkin ada yang pernah kita tinggalkan dulu, ketiduran dan lain sebagainya, gobok. Nah, goboknya kita di Madinah, ya, goboknya kita di Madinah, itu mendapatkan pahala 1000 rakaat. Masya Allah. Makanya yang mau berangkat haji teh banyaknya gobok di sana teh. Gobok salat gobok aja. Ya, di samping salat sunnah jangan ditinggalin, gobokin salat. Ya, karena kalau dia melakukan hal itu di Mekah atau di Madinah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat karena itu merupakan satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, maka wajib alaihil gobo dengan cara yang seperti itu. Jadi lihat sakitnya. Makanya kalau kita sakit, hitung sakitnya. Bagaimana kalau sakit nggak sembuh, langsung berangkat misalnya. Paham? Langsung berangkat. The end lah gitulah. Kan kita niat kalau sembuh kita mau gobo, ternyata nggak sembuh. Assalamualaikum. Ya, berangkat. Nah, bagaimana? Di sini sebagian ulama khilaf, ya. Sebagian ulama mengatakan wajib alaihil gobok li ahliya. Wajib digobok oleh keluarganya. Makanya kalau kita punya orang tua sakit, itu dilihat berapa hari mereka nggak sholat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, begitu dia meninggal dunia, gobok. Di samping gobok, sebagian ulama mengatakan fidyah, sambil bayar fidyah 1 mud. 1 mud itu seberapa? 8 on ya. Ya, 8 on. 1 mud. Jadi 1 sholat, 1 mud. Berapa sholat itu? Kalikan. Jadi kalau 5 kali 8 ya kurang lebih 3 kilo lah. 2,5 kilo kurang lebih. Sehari itu 2,5 kilo. Sodakokan ke fuqara wal masakin. Kemudian ditambahin dengan gobok. Bagaimana gobok? Dibagi anak-anaknya yang ada. Nah, jadi kalau 3 bulan punya anak 3 ya waya namanya sebulan ewang. Bagi dong sewang. Ya, menggobok daripada sholat orang tua. Walaupun sebagian ulama mengatakan enggak, cukup dengan fidyah saja. Tapi kalau kita bisa menggabungkan keduanya, ya fidyah, ya juga gobok. Itu buat mereka yang kebablasan, ya, yang langsung wassalamualaikum. Maka di sini ulama mengatakan, kenapa digobok? Karena gobok itu adalah bagian daripada hutang. Kita kalau punya hutang sama orang, wajib bayar enggak? Kalau meninggal? Lepas sampai meninggal nggak harus, tetap wajib, ya. Walaupun dia punya utang, kalau dia meninggal wajib untuk ngebayar. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, Nabi diminta untuk jadi imam. Ya, ketika Nabi mau jadi imam, Nabi berdiri sebentar. Kemudian Nabi tanya kepada keluarganya, halahu duyun, apakah si mati ini punya utang? Kemudian keluarga mengatakan, na'am ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tidak mungkin mensolati orang yang punya utang. Nabi nggak mau nyolatin orang punya utang. Terus bagaimana ya Rasulullah? Apakah ada di antara kalian yang menjamin? Yang menjamin. Artinya kalian akan bayar. Kemudian satu keluarganya mengatakan, ana dhamin ya Rasulullah. Saya yang jamin ya Rasulullah. Nanti saya akan lunasi utang-utangnya. Betul? Kamu jamin? Ya. Maka Rasulullah sholatin. Setelah sholatin itu orang berusaha bagaimana caranya untuk melunasi orang tersebut. Kenapa? Utang saja dengan manusia wajib dibayar, apalagi utang sama Allah. Ini utang sama manusia wajib dibayar, ya. Apalagi utang sama Allah wajib untuk dibayar. Nah, sholat ini bagian daripada kewajiban. Manakala kita meninggalkan kewajiban, berarti kita wajib untuk menggobok dan mengganti kewajiban tersebut karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai di sini paham? Paham? Ada pertanyaan lagi Bu, Bapak? Nah, mulai Jumat besok, nulis saja, taruh depan nanti biar santri-santri yang bawa taruh di meja. Sebab manfaat. Kalau bertanya gini manfaat. Manfaatnya apa? Tertuju kepada orang yang berkepentingan, ya. Jadi ini ilmu, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik dan inayah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa juga kita doakan ada jamaah kita, jamaah Liwal Habib yang insya Allah sebentar lagi mau berangkat haji, Haji Deden sama Pak Imas ya.
Masya Allah ya, kita doain ya Haji Deden dan Pak calon Haji siapa? Pak Haji Mas ya, beserta istri ya, suami istri. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah, dijadikan ziarah makbul dan makbulah, dan mudah-mudahan kita semuanya dipanggil ku Allah Ta'ala untuk bisa berangkat haji, berangkat umrah ala hadiniya wa kullu niyati salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina تغسل كل هوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشاعر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال بكسب منا بالمصطفى الرسول مع الله بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه عدد طاش صبي والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبتنا سائر.